Ya, setelah untuk membahas Partai Demokrat terkait dengan jalan rusak di Pro Jawa Tengah dan juga bagaimana sebetulnya Ganjar merespons kritikan dengan mencolek langsung Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kita akan bergabung dengan Wasekjen Partai Demokrat Irwan dan juga ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dan kami juga saudara telah mengundang Wasekjen PD Perjuangan Arief Wibowo yang saat ini masih menanti untuk join. Namun Pak Arief dan juga Mas Burhan sudah join. Selamat sore Pak Irwan, Mas Burhan. Sore. Selamat sore, Bang. Pak Irwan lewat sambungan telepon bergabungnya, saya ingin langsung. Pak Irwan, apa yang terbesit ketika Anda melihat ada kader Demokrat memang di daerah yang langsung mengkritik soal jalan yang rusak di Jawa Tengah? Ini mewakili Demokrat juga atau bagaimana Anda melihatnya, Pak Irwan? Ya biasa kan, kader-kader kita kan di daerah melihat posisi Pak Ganjar sekarang ini bukan semerta-merta sebagai Pak Gubernur Jawa Tengah saja, karena mungkin kader-kader kita juga melihat Pak Ganjar sekarang sebagai salah satu bakal calon presiden yang sudah diputuskan oleh PDIP, juga di-endorse oleh Pak Jokowi gitu. Sehingga menurut saya sih bukan masalah kritikan itu, karena kritikan itu kan hak siapapun rakyat Indonesia gitu untuk menyampaikannya. Tetapi konteksnya kan benar saja. Artinya dari kritikan-kritikan itu Pak Ganjar mengambil respon cepat dan segera memperbaikinya. Saya pikir itu konteksnya yang baik buat rakyat. Gitu. Ada instruksi khusus nggak sih ini kepada kader di daerah soal ini? Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Itu kan biasa main-mainan Twitter. Orang lihat Pak Ganjar lari-lari di Jakarta, kemudian ada postingan jalan rusak di Blora. Ya wajar aja disanding-sandingkan. Terus sekarang Pak Ganjar kan dianggap sebagai calon pemimpin bangsa, saya pikir wajar-wajar saja. Kalau Anda lihat respons Pak Ganjar itu bagaimana? Mencolek juga, menceceh ke AHY. Ini kan Demokrat juga mengusung Pak Ganjar ya di Jawa Tengah sebelumnya. Ya itu, saya pikir bagus-bagus saja di dalam dunia per-twitteran, per-mention-mention gitu kan. Ya kita juga tentu kader-kader seperti yang mencolek Pak Ganjar itu tentu juga artinya selama itu konteksnya baik tentu kita dukung, tetapi tentu juga kita arahkan juga kader-kader kita untuk fokus juga bicara isu-isu kontekstual lainnya, termasuk misalnya dalam hal ini kader dari Banten gitu colek-colek Pak Ganjar. Tentu kita dorong juga untuk kritisi kondisi-kondisi di Banten itu. Pak Irwan, tadi kan kritiknya biasa, tapi diresponsnya sampai dicolek ketua umum, ini bisa jadi serius nggak Demokrat melihatnya ini? Enggak sih, santai-santai aja. Ya mungkin Pak Ganjar supaya kritikan kader ini juga ketum tahu gitu. Tapi menurut kami sih kritikan kader ini kita pandang sebagai yang positif lah untuk kemudian Pak Ganjar juga karena masih saat ini aktif sebagai Gubernur Jawa Tengah, ya fokus juga memperbaiki infrastruktur di Jawa Tengah. Gitu. Oke. Saya ingin ke Pak Mas Burhan. Mas Burhan, bagaimana Anda melihat saling jawab di media sosial soal kritik jalan, dicolek juga ketua umumnya langsung, bagaimana Anda melihatnya? Pertama, ini sesuatu yang menurut saya lumrah dalam politik dan kita harus apresiasi karena kritik yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Partai Demokrat Banten, Yebri Rinaldi, itu berkaitan dengan isu-isu teknokratik. Jadi justru saya risau kalau perdebatan antar pendukung, termasuk antar capres, itu dibawa pada isu-isu politik identitas atau isu-isu primordial. Justru kita harus risau kalau misalnya perdebatannya ke arah sana. Tapi yang dibawa oleh Yebri Rinaldi itu kan berkaitan dengan isu pelayanan publik, isu kinerja, dan menurut saya bagus sepanjang punya dasar dan kemudian Pak Ganjar juga melakukan respon balik, silakan saja. Jadi menurut saya ini satu pembelajaran dan sekaligus indikasi bahwa politik kita mulai naik kelas, bahwa kemudian Pak Ganjar mengkritik balik seolah-olah Pak Yebri melupakan pelayanan publik atau kinerja atau infrastruktur di Banten, yaitu wajar juga buat Pak Ganjar untuk merespon balik. Jadi kira-kira bahasa yang
ingin disampaikan oleh Ganjar adalah emang gak Banten udah bagus amat apa kok sampai mengurusi Jateng. Itu jadi satir, Mas Burhan. Ya jelas lah itu satir ya, sarkasme politik. Meskipun lagi-lagi Ibrahim ya, menurut saya Mas Ganjar juga tidak boleh baperan karena beliau posisinya sekarang sebagai capres yang diusung oleh PD Perjuangan untuk menjadi pemimpin nasional Indonesia. Ya tidak boleh disalahkan juga kalau kemudian publik dari berbagai daerah menanyakan kinerjanya di Jateng. Nah, jadi menurut saya ini saling serang yang positif. Saya nggak terlalu risau, malah senang kalau kemudian perdebatannya dibawa ke arah rekam jejak begitu. Kalau tadi disinggung soal baper, dari jawaban atau responsnya Ganjar, Anda melihat seperti apa? Ada baper atau tidak, Mas Burhan? Menurut saya sih masih wajar ya. Jadi ada bahasa satir di situ. Satir misalnya dia mengatakan terima kasih Partai Demokrat telah mengusung saya sebagai calon gubernur Jateng. Itu kan satir. Jadi kira-kira kalau dipersoalkan kinerjanya sebagai Jateng, Mas Ganjar ingin mengatakan Partai Demokrat juga ikut berkontribusi loh, gitu loh. Nah, kemudian satir yang lain misalnya dia mengatakan terima kasih kepada Mas Yepri yang meluangkan waktunya untuk memberi perhatian pada Jateng, seolah-olah kira-kira Mas Ganjar bilang emang Banten sudah bagus ya, gitu. Apalagi Banten dipimpin oleh gubernur yang sebelumnya adalah politisi dari Partai Demokrat, meskipun konon Pak Wahidin udah pindah ke lain partai ya, tapi tidaknya pernah menjadi anggota DPR dari Partai Demokrat. Jadi saling sindir meskipun masih dalam konteks kinerja, menurut saya satu hal yang bagus dan publik dipaksa untuk melihat kritikan-kritikan tadi maupun jawaban dari Ganjar apakah masih dalam konteks teknokratik, kinerja, rekam jejak atau tidak. Dan pada sisi itu saya berterima kasih kepada Yepri maupun kepada Ganjar Pranowo untuk membawa perdebatan pada hal yang positif. Kan repot nih kalau misalnya debatnya soal asal usul, soal pribumi atau tidak pribumi. Nah, itu semakin pelik ya, memperlebar urusan tentunya kalau seperti itu ya. Baik. Iya, itu zaman batu itu perdebatan. Ini menarik sebetulnya kalau saja saat ini sudah bergabung bersama kita di sore hari ini Pak Arief Wibowo ya, masih OTW join. Saya ingin ke Pak Irwan kembali. Pak Irwan, tadi disinggung ini jawabannya bisa jadi juga satir. Nah, Demokrat juga kan ikut kontribusi loh perbaikan di Jawa Tengah. Nah, sebagai Demokrat apa yang Anda ingin jawab kepada publik kalau soal ini, Pak Irwan? Jawab terkait apa? Ya tadi kan kalau misalkan bahasanya Ganjar itu satir, terus ada kontribusi loh Demokrat juga di Jawa Tengah. Ya, dan selama ini kan kita dukung Pak Ganjar di Jawa Tengah gitu. Dalam lantas kemudian ada di dunia pertwitteran mention Pak Ganjar, saya pikir ya udah benar juga Pak Ganjar menjawabnya dan benar tidak boleh baperan, apalagi sekarang Pak Ganjar memang diorientasikan sebagai bakal calon presiden. Tentu ini hal yang biasa-biasa saja. Apalagi memang secara kemantapan jalan di Jawa Tengah juga memang jalan provinsinya masih 90%, kelaikan jalannya, kemudian untuk jalan kabupaten kotanya di Jawa Tengah juga masih 80% kemantapan jalannya. Saya pikir ini justru bagus diskusi ini nih. Apalagi Pak Ganjar punya kemampuan misalnya ada dana swadaya misalnya untuk yang bisa digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan yang viral itu justru bagus dong buat rakyat. Apanya yang keliru gitu loh. Kalau Anda lihat ini momennya apa sih? Apa karena ada kaitannya dengan soal jalan viral yang kemarin-kemarin sehingga ambil juga nih celah bahasan soal jalan nih? Nah justru yang saya sayangkan itu kok Pak Ganjar justru merespon ini bagus, tetapi kritikan terkait langkah Pak Jokowi untuk sidak di Lampung, padahal hampir seluruh provinsi itu memang kondisi jalannya rusak itu ya karena menurut saya pribadi adalah kesalahan prioritas infrastruktur Pak Jokowi yang lebih membangun jalan-jalan berbayar dibanding jalan-jalan gratis untuk rakyat gitu. Baik, ini kami mendapatkan informasi bahwa yang saat ini bersedia bergabung ada Pak Nusirwan, DPP PDIP yang sudah bergabung juga lewat sambungan telepon. Sudah bergabung nih. Selamat sore Pak Nusirwan. Selamat sore. Ya. Pak Nusirwan, di sini ada Wasekjen Demokrat Pak Irwan dan juga Mas Burhan. Kita bahas soal saling jawab nih Ganjar dengan kader Demokrat soal jalan rusak di Jawa Tengah. Kalau Anda lihat soal apa? Saya nggak ngikutin. Soal jalan rusak di Blora, Pak Nusirwan. Ya.
sempat dijawab juga oleh Pak Ganjar di Twitternya. Tadi dibilang agak satir. Kalau Anda yang sempat lihat juga, bagaimana sih jawabannya Pak Ganjar yang mengaitkan soal dengan Banten, kondisi di Banten, kemudian juga langsung cece nih ke Ketua Umum AHY. Halo? Iya, halo. Pak Nusirwan. Ya, jadi apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin ditanyakan? Anda apa? melihat jawaban saling jawab Ganjar dan kader Demokrat soal jalan rusak di Blora yang mengaitkannya langsung ke Ketua Umum Demokrat seperti apa, Pak Nusirwan? Yang pertama tentu mohon maaf saya tidak mengikuti pembahasan ini sebelumnya. Gitu. Ini tahu-tahu di telepon saja saya harus mengomentari tentang hal tersebut. Tentu bahwa yang pertama bahwa gubernur di seluruh Indonesia tentu akan sangat memahami kendala-kendala di wilayahnya. Dan tentu sudah bisa mengetahui apa yang harus dilakukan. Yang kedua bahwa tentu ada pembagian wilayah penanganan antara jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten kota. Yang berikutnya tentu bahwa kondisi iklim dan juga pemanfaatan jalan itu menjadi hal yang perlu diperhatikan. Iklim, cuaca yang ekstrim, soal hujan dan sebagainya, termasuk diantaranya adalah penggunaan jalan tersebut. Baik. Yang sampai saat ini pun sebagian besar memang beberapa. Ini kalau mulai banyak nih, Pak Nusirwan, kalau mulai banyak kritikan kepada Ganjar atau ada yang mengkritik kepada Ganjar soal infrastruktur di Jawa Tengah, bagaimana dari PDIP melihatnya, Pak? Ya itu yang harus spesifik ya. Kalau secara umum jalan nasional maupun jalan provinsi tentu sudah ada angka persentase yang layak seberapa persen dan tentu itu di dalam pantauan pimpinan daerah, baik itu juga PU juga demikian. Jadi saya meyakini bahwa kalau untuk Jawa Tengah, khususnya kalau ini yang ditanyakan adalah berkaitan dengan Jawa Tengah Blora, saya yakin bahwa persentase kelayakan baik itu dari sisi pengguna jalan maupun ini masih sangat bagus di atas 80% tingkat kelayakannya. Oke. Mas Burhan, kalau soal adanya kritik kepada Ganjar ini berpengaruh nggak pada elektoral atau elektabilitas saat ini, termasuk misalkan kepada Demokrat juga yang melontarkan kritik, Mas Burhan? Tentu harus diuji ya secara lebih sistematik melalui survei. Tetapi paling tidak yang ingin saya sampaikan setelah membaca kritikan dari kader Partai Demokrat, kita tahu kan Partai Demokrat mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Dan Partai Demokrat maupun pengusung Anies yang lain dari Nasdem maupun dari PKS itu kan ingin mengatakan Anies ini capres dengan profil kinerja rekam jejak yang baik. Nah kemudian coba dikontraskan. Kira-kira ini narasi yang dipakai oleh pendukung Anies dikontraskan dengan Mas Ganjar yang menurut framing pendukung Anies kinerjanya tidak terlalu baik, dianggap mediocre. Kira-kira begitu tuh. Jadi kalau kita baca kritikan Yepri Rinaldi kader Demokrat ini kan bukan hanya mengkritik jalan di Blora, dia mengkritik fasilitas di Brebes, kemiskinan di Brebes, Purbalingga dan macam-macam. Ada banyak yang dia kritik. Yang kira-kira narasinya itu Ganjar sebagai capres yang diusung oleh PDI Perjuangan itu kinerjanya buruk. Nah, coba dikontraskan dengan Anies yang dianggap bagus. Lagi-lagi dianggap loh ya, belum tentu juga bagus. Nah, pertanyaannya, publik ini menilai apakah narasi dari pendukung Anies ini tepat atau tidak tepat? Apakah serangan itu legitimate atau tidak legitimate? Itu tergantung dari banyak faktor. Kalau efek jawaban Ganjar gimana Anda melihat, Mas Burhan? Nah, lagi-lagi pertanyaannya saya belum punya datanya. Jadi saya nggak tahu efek elektoralnya. Tetapi paling tidak yang saya syukuri dari debat antara Yepri Rinaldi dan Ganjar Pranowo adalah keduanya berdebat pada isu-isu publik. Dan itu kita harus apresiasi.
baik kepada Mas Ganjar, baik kepada Pak Yepri Rinaldi, karena keduanya bicara hal-hal yang bisa diukur, bukan bicara hal-hal pada abad pertengahan, misalnya soal agama, soal suku. Udah nggak saatnya lagi kita bicara latar belakang capres, kemudian fitnah, hoax. Nah, kedua orang ini, Ganjar maupun Yepri Rinaldi, itu mencoba menaikkan kualitas demokrasi kita, demokrasi elektoral kita pada isu-isu publik. Dan itu menurut saya itu lebih penting ketimbang apakah ada efek elektoralnya atau tidak. Kalau ada efek elektoralnya bagus buat Yepri sebagai pendukung Anies, yaitu bonus. Kalau ternyata tidak ada efek elektoralnya untuk menaikkan elektabilitas Anies atau menurunkan elektabilitas Ganjar, lepas dari soal itu, publik sudah dicerahkan dengan perdebatan isu-isu yang berkaitan dengan kinerja. Dan kita harus lanjutkan perdebatan ini. Saya ingin kembali ke Pak Nusirwan. Pak Nusirwan, kalau dari PDIP dipersiapkan tidak untuk counter-counter ketika ada yang dalam tanda petik menyasar kinerja Ganjar di Jawa Tengah, Pak Nusirwan? Oh, tentu. Jadi tentu pemilihan menetapkan tokoh atau katakanlah kader kami, kader kita untuk menjadi calon itu bukan tanpa perhitungan ya. Dan kita juga menilai kinerjanya masing-masing. Sekali lagi saya ulang apa yang dinyatakan oleh Pak Burhan tadi. Bisa saja dengan acuan yang faktual di lapangan, tapi juga yang menyampaikan harus siap apabila dikonter balik. Ya toh? Jadi maksud saya, kalau beradu kepada kinerja, tapi tentu saya pun secara pribadi saya tidak akan memasuki sebuah perdebatan yang mohon maaf tidak bermutu. Jadi kalau misalnya nanti soal kinerja, nanti kalau saya koreksi kinerja Pak Anies bagaimana? Apakah sudah siap? Dan gitu. Kalau misalnya sama-sama dengan pada konteks seperti itu. Tapi tentu sekali lagi seperti kalau mencontohkan pada wilayah yang lain, tentu publik akan bisa menilai secara langsung. Baik itu di wilayahnya masing-masing. Maksudnya publik itu rakyat lah yang berada di wilayahnya tersebut. Bagaimana kondisi misalnya infrastruktur, apakah pelayanan publik yang lain. Kan adu kinerja ya. Saya ingin tanya kembali ke Pak Irwan dari Demokrat. Pak Irwan. Ya. Nah, tadi gimana kalau misalkan langsung kritik Anies soal kinerja dari Pak Nusirwan tadi, bagaimana respon Anda, counter dari Anda? Ya bagus, justru ini yang ditunggu masyarakat, adu rekam jejak dibanding adu asumsi-asumsi yang justru memecah belah bangsa, isu agama, isu radikal, isu ini. Lekatkan saja pada rekam jejak, misalnya infrastruktur Jawa Tengah, jalan provinsinya bagaimana, kepemimpinan Pak Ganjar, kemudian kepemimpinan Anies di Jakarta, kan bisa dilihat. Termasuk juga yang lain-lain. Tapi dalam fokus diskusi kali ini terkait permasalahan jalan, memang harus diakui Pak Anies lebih berhasil di Jakarta dibanding Pak Ganjar. Kemantapan jalan provinsi itu di bawah Pak Nusirwan? Jalan nasional. Gitu. Lebih berhasil Pak Nusirwan? Ya itu memang kalau dari Demokrat kan harus ngomong begitu. Tapi kalau Jakarta ini namanya ibu kota negara, yang ngerjain di sini kebanyakan pemerintah pusat dan juga tidak ada MRT yang mungkin juga bukan pemerintah daerah. Saya bantah ya bahwa seluruh jalan nasional, jalan di Jakarta itu udah diserahin pengelolaannya di Provinsi DKI. Jadi memang seluruh jalan DKI ini dalam pengelolaan Provinsi DKI, nggak ada kabupaten kota di sini. Jadi ini murni memang hasil kerja Pak Anies. Kalau kemudian kemantapan jalan di DKI Jakarta lebih daripada Jawa Tengah. Itu fakta, nggak bisa dibantah itu. Ada counter, Pak Nusirwan? Fakta, tapi itu kan merupakan kelanjutan dari program gubernur-gubernur selanjutnya. Nggak usah lah, kali ini kalau forum seperti ini tentu kalau kita harusnya pakai angka ya. Tidak mengatur, maka ya kita serahkan saja nanti kepada rakyat untuk menilai hal tersebut soal kinerja masing-masing. Tapi ini jadi hal yang positif ya, karena perdebatannya sudah menyangkut ke kinerja, menjadi pembahasan yang jelas, ada arahnya. Ini yang diharapkan tentunya perdebatan seperti ini yang konstruktif. Terima kasih kami ucapkan Pak Nusirwan, Ketua DPP PDIP, Pak Irwan, Wasekjen Demokrat, dan juga Mas Burhan. Terima kasih telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu ya Bapak-Bapak.
Usai jeda, Saudara, Kompas Petang akan kembali dengan sorotan lainnya. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menjawab kritikan Anies Baswedan soal kebijakan subsidi mobil listrik oleh pemerintah. Luhut menyebut kebijakan subsidi itu sudah sesuai studi dan pengembangan mobil listrik mengikuti arus dunia. Presiden Joko Widodo resmi membuka konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Setelah rangkaian acara resmi hari ini, malam nanti delegasi dijamu makan malam dan akan menikmati sajian Nusantara.